Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. Satu, karyawati dari bos di tempat kerja, ya? Teman sekerja dari suami, sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun ada kasus gitu banyak banget, ya. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini. Kalau CLBK itu nggak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita nggak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil. Ya Bu, Ibu pernah reuni nggak? Reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar nggak sini? Saya saja udah umur segini 50 tahun, reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya. Itu nggak rasa umur 50 tahun tuh. Merasa kayak waktu kita SMA. Kenapa? Itu namanya inner child. Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita. Waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama, ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode, gitu. Tapi saya paham, itu inner child. Ya Bu? Nah, pada saat yang waktu SMA sudah mulai ya, maaf, pacaran, walaupun nggak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan, udah mulai pacaran. Jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori, jadi tetap dia ngelihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban. Kamu tambah gagah ya beruban. Sadap. Kamu berasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi. Kamu tambah berisi. Bilang aja gendut. Maka memang aman kalau kita tidak punya memori inner child yang kategori pacaran itu. Paling aman udah. Nggak ada getar-getarnya lagi, nggak ada. Malah kita lihat teman-teman yang zaman dulu tuh jelek banget jadinya. Ya Allah, hitam banget ya lu dulu ya. Gitu. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang CLBK, dia tidak melulu niatannya harta. Dia masuk kepada pertemuan memorable. Ya, inner child-nya keluar semua. Dan itu juga akhirnya semu juga. Ya, semu juga. Oke. Tetapi yang lainnya ini biasanya sahabat yang nikung tuh pasti karena harta. Kalau yang pelakor ya. Iya. Kenapa? Ya pastilah karena harta, namanya juga sahabat. Udah sering banget ya sahabat yang punya suami ini karena hartanya banyak kan cerita. Lo tahu nggak suami gua baru aja beliin gue ya emas sekian kilo gitu kan. Nah kan sahabatnya denger kan, sahabatnya denger terus apa lagi? Lo tahu nggak gue dibeliin apartemen baru. Suami gue tuh uangnya nggak berseri. Nah kan sahabatnya tahu kan. Maka karena sahabatnya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa, muncul niatannya untuk mencari dapat harta kayak gitu juga. Nah ini bersedia menikung tuh. Bersedia menikung. Dia berusaha mencari apa kesukaan suami sahabatnya. Kan sering banget bersahabat kan. Oh, dia suka rujak cingur. Saya akan berikan rujak cingur yang terbaik yang daripada dibelikan oleh istrinya. Bisa begitu. Bisa begitu. Paham ya Bu? Nah, makanya
Jangan heran tuh. Banyak konseling sama saya gini, seorang istri. Bu Aisyah, saya nggak nyangka itu sahabat saya dari kecil. Dia tikung suami saya. Dalam hati saya justru itu. Kenapa? Karena dia tahu persis hartanya si suami sahabatnya ini. Dia tikung saya. Selama ini dia sama-sama saya ajak tidur di rumah. Itu dia. Salah. Sahabat atau bahkan saudara dekat, sepupu, karena dia terlalu dekat. Ya. Nah, ya. Jadi apa? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Siapa yang setuju dengan ini? Ya, banyak banget. Tunggu. Ini sebelum kita taklim ceritanya ya. Sebelum kita taklim. Nauzubillah min zalik, seandainya keluarganya kena pelakor gitu ya. Mau memaafkan, Bu? Mau memaafkan? Kalau ibu tahu tentang apa pikirannya pelakor terhadap ambil suami orang, mau memaafkan nggak? Gak. Kenapa? Karena memang niatannya udah jelek. Lain kalau suami kita minta izin kita untuk menikahi tetangga sebelah yang sudah 60 tahun. Lah, kalau ada yang kayak gitu, ya Allah, saya datang tuh ke nikahannya tuh. Kenapa? Kagum aja. Dan istrinya izinin. Nah itu lain. Oke, Bu. Masa nggak boleh dimaafin, Bu Aisyah? Ngapain? Ini kita ngomong perempuan aja dulu ya. Belum perempuan yang bertaklim lah. Nah, itu beda soalnya. Karena kalau sudah bertaklim ada kemajuan. Ngapain? Kalau kita tahu bahwa isi pikirannya pelakor adalah harta dan harta dan harta dan harta, dan sengaja memang merebut, ngapain? Tetapi Bu, silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Jadi yang dimaafin siapa? Kalau yang gimana? Minta maaf, menyesal, janji aja dulu udah syukur, Bu. Ya iyalah. Kalau enggak, ya orang kalau berjanji kan ngomong, ya saya janji tinggalkan dia, itu ngomong ya. Maka berharap dengan omongannya jalan ke sistem saraf, pesannya jalan di badan. Bagus lagi kalau dia berulang-ulang janji. Punten, nauzubillah min zalik, seandainya ada seorang istri suaminya ya kena bujukan pelakor dan ketahuan, kemudian suaminya minta maaf dan berjanji, suruh ulang-ulang minimal 3 kali. Bunda, ayah janji deh. Betul, ayah janji. Iya. Janji apa? Tinggalkan dia. Oke, ulang coba 3 kali. Kenapa, Bu? Karena pada saat itu kita di atas awan. Coba ulang 3 kali. Insya Allah saya janji tinggalkan wanita itu. Sebut wanita yang mana cepat. Saya tinggalkan Fulana binti Fulan itu ya. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya janji tinggalkan wanita itu yang bernama Fulana binti Fulan. Oke? One more. Kenapa 3 kali? Setiap sebutan ulang-ulang 3 kali pada saat yang bersamaan, dia jalan di badan kita lewat sistem saraf, terekam oleh memori badan. Itu dalam Islam kenapa kita setiap doa atau di dalam sholat dibaca 3 kali. Itu udah diteliti oleh ilmu neuroscience. Ya, iya. Tapi apakah itu permanen, Bu Aisyah? Enggak permanen. Buktinya dalam sholat kan kita 5 kali. Ya. Ngulang-ulang kan 3 kali juga kan? Iya. Kalau permanen kita pasti sholat sekali aja tuh. Kenapa? Allah tahu tubuh manusia. Gak bisa mengatakan sesuatu cuma sekali aja, gak bisa. Makanya suruh ulang. Cuman jangan juga suruh sehari 5 kali dia ngomong. Dia akan pergi tinggalin kita. Ulang aja per 1 bulan. Ya, 1 bulan. Mas, ya aku pengen denger lagi dong janji kamu.
Yang mana? Yang janji kemarin 1 bulan. Oh, saya meninggalkan wanita itu. Bukan, apartemen. Karena janji benda juga, kalau nggak diulang-ulang dia lupa. Siapa pernah suaminya janjiin? Lupa mulu. Karena nggak diulang 3 kali dalam waktu yang sama. Mulai sekarang suami kita janji apapun suruh ulang 3 kali ya. Kalau ditanya jangan ceritakan bahwa saya ngajarin. Bilang, kasih contoh. Buktinya setiap doa dalam sholat diulang 3 kali. Itu berarti ya akan menjadi sesuatu yang betul-betulan. Nah gitu. Karena betul itu. Oke? Iya. Anak-anak juga gitu. Bu, aku janji sekolah lebih awal dan masuk tepat waktu. Oh alhamdulillah. Coba ulang lagi. Ulang lagi. Insya Allah aku janji ya masuk sekolah tepat waktu. Berangkat lebih awal. Oh keren. Lagi nak. Jadi minta ulang 3 kalinya juga yang cantik. Jangan ulang 3 kali. Cepat. 1. Jangan begitu. Cari yang cantik. Cantik. Kita bisa kok Bu. Kita perempuan itu diciptakan Allah, mukanya bisa berubah. 10 detik aja 6 kali. Jadi biar cantik. Tapi apakah itu bukan ikhlas? Bukan. Memang potensi kita merubah muka. Ya. Oke. Wah. Pernah nggak ibu lagi telepon? Ya. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana bu? Ya. Iya kan? Anaknya ribut kan? Terus, padahal kan orang di telepon nggak lihat mukanya kan? Oh ya. Itu saya banget tuh. Dan kita bersama. Masya Allah ya. Nah sekarang kalau sudah taklim, kita modifikasi yang ini. Oke. Ini pegang dulu. Tunggu suami menyesal, minta maaf dan janji. Itu dulu Bu. Sudah begini aja udah syukur banget. Nggak usah mikir lagi apa iya ya, masa. Nggak usah dulu mikir gitu. Itu bahaya kalau mikir gitu. Terima dulu saat itu. Terus apakah tetap sama? Tidak memaafkan pelakor ini? Mirip tapi beda. Iya, kamu maafin ya. Kan suami kadang-kadang gitu ya. Kamu maafin ya perempuan itu. Iya aku maafin. Aku akan doakan dia. Dan dalam bayanganku aku dorong dia masuk laut. Bu, pernah belajar otak? Boleh minta yang badan seluler, badan bioplasma yang ada sistem saraf. Kan kita udah belajar otak terbagi 2 kan? Nah, terkadang mulut kita bilang saya maafkan, tapi otak belum. Oke? Nah, otak kiri itu kita otak bicara. Pada saat saya bilang, iya saya maafkan, baru sebelah. Yang ini kan belum. Yang ini belum. Yang kanan. Salah satu kerja kanan adalah membayangkan. Maka, ya kan gini. Kenapa kita mencoba untuk men-setting kepala kita? Ya, kita pun tetap memaafkan karena kita sudah taklim. Kita punya prinsip. Orang yang duluan memaafkan lebih beruntung. Pahala itu adalah keberuntungan. Ini nggak ngomong surga dulu ya. Surga itu kan benefitnya, surga itu rewardsnya. Beruntung dan selamat. Kalau orang yang memaafkan duluan. Nah, namun karena hal ini cukup membuat terluka dan cukup membuat kesedihan, maka otak kanan juga harus diberikan bayangan bahwa perempuan ini akan jauh. Seperti apa yang dijanjikan sama suami ini. Itu dia. Iya, nanti saya doakan. Terima kasih ya kamu doain ya. Iya. Kamu maafin? Otak kiri saja yang maafin. Kananmu ngapain?
saya mau bikin antara kamu dan dia tembok Cina yang panjang dan kamu tidak bertemu. Gitu aja, Bu. Kenapa? Dalam ilmu badan manusia yang secara holistik, pada saat kita men-setting di kepala kita, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, saya juga memaafkan wanita itu, tapi saya mohon ya Allah jauhkan mereka, kan gitu. Nah, kalimat itu kan doa. Udah keren nggak kalau ada istri yang suaminya selingkuh sama pelakor udah bisa ngomong gitu? Keren nggak? Keren banget, keren banget. Nggak mudah tuh. Tetapi kalau baru ngomong baru kiri, Bu, yang kerja. Ya. Dan otak kiri ini sarafnya ke tubuh yang kanan. Dia memberi pesan, saya maafkan dia, tapi cuma sebelah. Yang sini belum. Makanya kita berat. Yang ringan cuma sebelah sini. Iya, yang sini belum. Sama, Bu, kalau ibu niat apapun cuman ngomong doang, itu nggak power tindakannya. Cuma sebelah doang, yang ini belum. Ketinggalan dulu yang sini. Ya. Jadi bagaimana? Gunakan otak kanan. Kenapa? Karena dia mengatur tubuh yang kiri. Tapi karena ini pengalaman yang terluka dan kita juga minta dijauhkan, maka ibu harus membayangkan kanan ini. Terserah. Ada beberapa ibu-ibu saya ajarin gitu. Maafkan, ibu tahu wajah orang itu? Tahu, Bu Aisyah? Ibu pernah ke pantai yang ombaknya besar? Lah kan kalau membayangkan harus ada basicnya dulu dong. Sudah, Bu Aisyah. Di mana? Pantai Carita. Oke. Oh, yang tsunami kemarin. Sekarang ya. Ibu tutup mata, tutup mata. Bayangkan perempuan itu depan ibu. Iya, ada Bu Aisyah. Ibu mau tonjok dia? Iya. Wah. Baik, sekarang sudah tidak usah tonjok. Ya, main cantik. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Nggak usah tonjok, main cantik. Apa? Ibu tadi doa untuk dijauhkan dengan suami, ya. Ucapkan itu, ya Allah, saya mohon jauhkan perempuan ini, namanya sebut Fulana binti Fulan, dari suamiku Fulan bin Fulan. Itu baru kiri. Ini belum. Oke, Bu, sekarang bayangkan perempuan itu ya menghadap ke, dia membelakangi ibu. Iya, oke. Dorong dia, Bu, dorong. Oke, dorong. Dorong. Ya baik, sudah di mana, Bu? Tepi pantai, Bu Aisyah. Iya. Nggak usah dilempar, nggak usah, dorong saja, dorong. Sudah hilang dari pandangan ibu, semakin jauh, semakin redup. Oke, gelap sudah, Bu, sudah, ya udah. Satu, gunanya apa? Tubuh kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah setting, orang itu udah nggak ada. Kalau tega, buang di laut yang tadi. Ya, ada juga ibu-ibu, Bu Aisyah saya nggak tega, Bu Aisyah. Kenapa? Kan kesian ya kalau dia ke laut, ntar mati. Siapa bilang? Kan itu dalam visualisasi. Boleh nggak Bu Aisyah saya gini? Ini tangan saya, ini muka suami saya, itu perempuan, saya dorong, gitu. Boleh juga. Tapi ibu nggak marem. Kenapa? Karena baru begini kan mental dikit. Tapi kalau membayangkannya benar-benar didorong dan dia hilang, ya, itu akan membuat ketenangan yang lebih berarti pada otak kita. Kan cuman kita doang dong badan kita, Bu Aisyah, tenang. Kan nggak ada yang kasus ini kan sini kan. Ini kita cuman untuk memahami saja. Dan nauzubillah min zalik, ya kita berharap tidak ada yang terjadi di keluarga kita. Kalaupun ada di keluarga kita, tetangga kita, ajarkan kayak gini. Ya, ya. Bu Aisyah, kalau gitu kan cuman nenang-nenangin diri sendiri aja. Enggak. Bu, nomor satu memang kita harus tenang. Kenapa? Supaya kita tetap bisa tarik suami. Paham ya, Bu? Kalau kita nggak tenang, suami pulang kurang jatuh jam aja udah. Dari mana? Siapa yang mau punya istri yang begini melulu? Siapa yang mau? Yang belum selingkuh aja tetap nggak mau. Tapi kalau kita sudah tenang, dia pulang
Pas datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya pulang. Kalimatnya memang begitu, menohok, tapi muka masih senyum. Kenapa? Ingat ilmu kita. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Nggak boleh kalah sama pelakor itu. Walaupun masih kesel kan, terluka kan. Bener Bu, ya kepengennya sih kita tabok ya. Tapi itu tadi kan udah taklim setiap hari. Ada ibu-ibu tuh hari cuman 7 dia taklimnya 10 kali. Maka sudah harus lebih tahu strategi untuk menarik kembali. Iya. Nah sekarang ya, aku nih suaminya pulang asar ya, bisa minta waktu bicara jam 8. Oh iya, berapa lama? 30 menit aja deh. Ingat, laki-laki itu kan seneng diajak bicara, kasih tahu waktunya dan tahu durasinya. Supaya apa? Gadgetnya dia nggak bawa. Kalau dia lagi main gadget, ibu aja ngomong paling karena laki-laki nggak bisa fokusnya lebih dari satu. Itu lagi harus paham. Jangan juga karena suami kita laki-laki, dia lagi begini kita ajak ngomong, dia cuman terus kita gitu, tuh kan, pasti dia masih sama dia. Jangan begitu. Karena belum tentu. Ini dia laki-laki, siapapun, apakah dia selingkuh atau tidak, laki-laki begitu. Maka bilang, Mas, nanti aku bicara. Ya baik. Ingat, sudah diajak bicara, ngomongnya enggak samping-sampingan. Depan. Ya, ingat, dia nggak suka kontak mata. Ya, terus pas dia lihat kita, jadi gini. Aku kenapa ya masih sedih banget? Ibu kayak nonton sinetron ya. Dan gini, kalimatnya gini. Yang laki-laki tertarik sama kita lagi. Aku kok kenapa ya? Aku masih sedih banget. Aku. Selama ini begini perempuan. Kamu tahu nggak? Kamu selalu bikin sedih aku. Beda nggak? Mana yang cantik? Aku. Kenapa? Aku tuh masih inget-inget terus tuh yang 3 bulan yang lalu itu. Jadi aku. Itu laki-laki pasti jatuh hati lagi. Kenapa? Dia kasihan. Bahwa sadar laki-laki mengatakan, ya Allah, saya yang berselingkuh, tapi istriku yang selalu bilang dia dirinya. Kan? Oke. Jadi aku nggak apa-apa ya kalau aku masih juga mau ngomong sama kamu, sekali-sekali juga aku nangis, nggak apa-apa ya. Aku emang gini sih orangnya. Pokoknya merendah, oke? Dan sekarang tanya, Mas, menurut kamu, aku harus tambah apa lagi? Bukan kalimatnya, Mas, kurang apa aku? Bu, kita nggak pernah kurang. Apa kurangnya kita? Udah, wah, kayaknya anggukan universal. Apa kurangnya? Ya, sudah setia nungguin, ngelayanin juga, ya. Hamil anaknya, lahirkan anaknya, gedein anaknya, urus ibu bapaknya. Apa kurangnya? Nggak pernah kurang. Cuman perlu ditambah. Kalimat bahwa kurang apa aku, itu sudah meremehkan sendiri. Maka kita akan jatuh sendiri. Dan kita akan merasa, gue yang salah. Bu, kalau pelakor yang rebut suami kita, bukan ibu yang salah, dia yang salah. Emang sengaja. Sudah dia yang salah, dia nggak mau disalahin. Pelakor. Paham ya Bu? Iya. Saya harus tambah apa? Supaya bisa nyenengin kamu. Biasa laki-laki udah nggak mau ngomong tuh.
Nggak ada sih. Asal kamu sehat walafiat aja lah. Dan tolong pada saat suami ngomong, pada saat kita bicara seperti ini, percayalah. Sudah. Percayalah, yakinlah. Nggak usah, perempuan ini gini, karena otak tengah kita tebal, mikirnya udah maju-maju tuh. Nggak usah, please nggak usah. Kenapa? Bahaya. Yakinkan suami kita bahwa kamu sudah melukai aku masih juga bukakan pintu maaf bagimu. Tapi ingat mas, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku setuju dengan tingkah lakumu. Sedap. Memaafkan bukan berarti kamu boleh mengulanginya lagi. Itu yang artinya memaafkan. Paham ya Bu? Ya. Itu tadi gunanya, supaya kita tenang, ilmu-ilmu taklim kita ingat, ya, sehingga tidak merusak diri sendiri. Karena kalau ibu marah, nggak cepet-cepet dihilangkan, nggak cepet-cepet istighfar, ibu tidak mendoakan ya, tidak mendoakan dan tidak membayangkan ini perempuan hilang, maka pesan ini akan merusak tubuh. Ibu tambah jelek ntar. Aduh. Kalau udah gastritis kan sakit banget Bu. Boro-boro pakai lipstik, udah males tuh. Ingat, laki-laki memang otaknya senang lihat perempuan cantik, senang lihat perempuan tersenyum. Nggak usah dandan deh, karena kita sakit, senyum aja udah nggak bisa. Ini namanya psikosomatis. Nggak mungkin kayak kita, nggak mungkin. Makanya kalau kejadian ini sudah ada pada diri kita, segera doa, bayangkan dia hilang agar kita sehat. Cantikkan diri. Tapi juga agak-agak samar gitu ya. Jangan yang tadinya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai alis, tiba-tiba ya Allah, dia di make up oleh MUA, make up artis. Panik suaminya ntar. Pelan-pelan ya, pakai aja produk lokal. Purbasari. Ini saya nggak di endorse ya. Ini saya beli dari uang saya sendiri. Oke, paham ya? Nah sekarang, tapi kira-kira dianya gimana itu? Tenang Bu, tubuh kita kan ada sinyal ya. Paham ya Bu? Ibu coba pegang gadgetnya semua. Coba pegang gadgetnya, pegang. Kenapa ibu pakai gadget itu? HP itu kenapa? Buat apa ibu HP itu? Berkomunikasi sama siapa? Sama orang, sama keluarga, pokoknya sama orang lah ya. Iya. Kok bisa gadget yang kita pegang ini, komunikasi kita baik telepon, SMS, WA, nyampe ke orang itu, kok bisa? Kenapa? Didorong oleh sinyal. Sesungguhnya tubuh kita, sinyalnya itu ada lebih dahulu dibanding gadget. Panjang gadget itu paling cuman 4G. Sinyal kita ya Allah bisa panjang. Nah, kalau ibu sudah doa, ya Allah, saya maafkan perempuan itu, saya minta jauhkan dia dengan suamiku. Sebut namanya lengkap ya, karena perempuan banyak ya. Jangan sampai dia jauh lagi sama kita, kita juga perempuan. Maka sebut, dan kita bayangin dia hilang, maka pesan itu akan didorong oleh sinyal ini. Entah gimana tuh perempuan pasti hilang. Nggak usah lagi ibu cari, kira-kira gimana dia hilangnya ya, nggak usah. Itu ibu mafia namanya. Mau ngarungin dia nggak usah. Banyak orang begini, Mas tahu suaminya selingkuh, di telepon tuh saudara-saudaranya. Kamu tahu nggak sih, ya suamiku tuh selingkuh. Kamu cari tuh perempuan itu jalan Kamboja ya, kamu cari itu ya, ya. Ciduk dia ya. Ibu, itu namanya main kasar. No. Udah rajin kerumil nggak boleh main kasar. Kita main cantik pakai sinyal itu. Sehingga ya suami kita tuh bingung.
mana ya perempuan itu, kan gitu ya. Tetap itu laki-laki ada 3 bulan pertama pada saat putus dengan selingkuhannya itu sama seperti putus narkoba. 3 bulan pertama itu namanya ya post acute withdrawal syndrome. 3 bulan tetap waktu dia putuskan dia masih ingat, dia masih terngiang-ngiang, ya, dia masih juga berusaha. 3 bulan pertama. Tapi disitulah 3 bulan itu yang kita harus juga kuatkan diri kita dan teruskan main cantik kayak gini. Kalau ibu rasanya dibuang ke laut, ibu merasa kurang puas, ibu cari apa ya? Oh, ibu buang ke laut, tapi ibu nggak boleh tahu laut yang mana. Nggak boleh. Kalau tahu dia kan carita kan? Pokoknya saya buang ke laut. Lautnya itu di bawahnya ada palung air. Ya, paham ya? Tapi jangan juga ibu lihat perempuan itu, wah tolong, jangan gitu, jangan sampai situ, nggak boleh sampai situ, nggak boleh. Nanti ibu merasa bersalah, nggak usah. Jangan juga ibu membayangkan dibuangnya di pantai Laut Jawa, nggak usah. Jangan ada nama. Kenapa? Pada saat kalau pakai nama, ini bawah sadar ya, memorinya kan udah enak nih waktu kita. Tapi kita bilang dia hilang di Laut Jawa. Yang cilaka adalah pada saat ibu naik pesawat Jakarta Makassar, kan lewat Pulau Jawa, lewat Laut Jawa. Itu memori kita terasa kembali lagi tuh orang. Waduh, gue lewat sini nih. Karena Bu, sekarang kalau kita sudah terluka, apapun kisah terlukanya, yang pertama dibetulin kita dulu, please. Kenapa? Agar kita mengefektifkan sinyal ini. Betulin kita. Betulin supaya apa? Tetap bisa ya menarik lagi suami dengan aslinya seorang cinta kasih sayang seorang istri yang sah. Gitu. Tetapi ingat, apa yang ibu doakan bukan sekedar untuk diri sendiri, dia juga akan keluar dan terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin dia tidak ditelan laut, entah kemana. Siapa tahu dia pergi ke luar negeri. Ya, itu bukan urusan kita lagi, nggak usah cari tahu. Kemana tuh orangnya? Ya usah tahu. Kalau ibu cari lagi, kemana tuh cewek ya? Itu ibu bikin perkara sendiri. Nggak usah, udah. Tapi Bu Aisyah, ya kan udah doa gitu tuh. Ini kisah para yang konseling ya. Udah hilang tuh Bu, saya udah enakan. Tiba-tiba di bulan keempat muncul lagi. Oh, nggak apa-apa Bu. Kenapa? Memori terluka itu otak kita, sel sambungan sarafnya, emosinya sangat intens, sangat kuat. Ini lemnya kuat banget. Dia bukan lem kanji, lem kaleng tuh. Aika Aibon. Maka tidak heran dan sangat lazim kita sudah doa, kita sudah bayangkan dia pergi, 4 bulan muncul lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Ikatan yang di memori jelek kita, ini bukan hanya perselingkuhan saja ya. Apapun yang terluka itu, kalau kita cuman biasa-biasa aja, misalnya jalan di mobil, kita hadap depan, tiba-tiba di depan kita lihat ada mobil ya, Pajero merah, ceng. Itu memori juga nyambung, cuman nempelnya cuman 1 kali, biasa aja. Bahkan nggak nempel gini-gini, biasa aja. Tetapi kalau keterlukaan, itu sambungannya bisa ratusan kali. Ini otak kita. Ini yang makanya dilepasin satu-satu. Dengan apa? Kembali doa. Kenapa? Karena doa itu seperti ini. Kalau saya mengatakan pada saat seorang istri suaminya selingkuh diambil pelakor, kemudian dia kembali berdoa, itu main cantik. Nggak usah panik, nggak usah cari gimana kali ya. Ada tim nggak yang bisa menciduk pelakor-pelakor? Nggak usah. Ya, kenapa kalau kita ciduk dilacak lagi kena kita? Atau mungkin anaknya tahu. Mana bu? Siapa perempuan itu? Mana bu? Saya datangi dia. No. Ada cara lebih keren. Apa Bu? Anak-anak tuh
Jangan langsung mengatakan, jangan gitu. Kenapa? Itu bertanda dia sayang banget sama ibunya. Harus hargai dulu. Sini nak, ada cara cakep. Kita bikin kayak mafia gitu. Nah, ibu terima kasih ya kamu belain ibu. Iya tuh, kurang ngajar tuh perempuan. Itu tadi cara kasar. Kita main cantik. Gimana bu? Tenang. Harus ngomong gitu. Kenapa anak-anak malas kalau sudah jangan, kita doakan. Oh, dia langsung anti tuh. Karena mereka nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Kalau kita sudah talim, tahu kalau doa itu kan dahsyat begini. Anak-anak kan belum tentu tahu ini kan. Apa kata dia? Doa. Paham ya bu? Maka ganti kata-katanya, kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa. Paham ya bu? Kita main cantik. Oke? Oke. Ibu bisa hilangin perempuan itu? Gampang. Berapa lama bu? Tergantung amalan ibu. Maksudnya? Karena sinyal ini bu, setiap orang beda kekuatannya. Bisa diperpanjang dengan apa? Sholat, saum, sedekah, ya, atau hamil lagi. Siapa yang ada yang hamil nggak di sini? Orang hamil itu sinyalnya panjang. Maka kalau orang hamil ngomong tuh bertuah, istilah kata ya. Orang hamil itu dipantang ngomong jelek, bertuah dia. Kenapa? Sinyalnya tuh jadi panjang. Ibu kalau pilih handphone, ya, yang 1G atau yang 4G? Kenapa? Sinyalnya panjang, cepet nyampainya tuh pesan kan? Cepet direspon, betul? Maka orang hamil tuh sinyalnya tuh panjang. Cepet nyampainya omongannya, cepet direspon tuh apa yang dia omongin. Makanya zaman dulu kalau ada orang hamil nyela-nyela tetangganya yang hitam, anaknya hitam. Walaupun bapaknya putih. Iya. Kenapa? Kan rahim di bawah sini ya bu. Kan ada pembuluh saraf nggak? Kan ini si ibu nih kan. Ih hitam banget sih bapak itu di sebelah. Iya gitu ya. Hitam banget sih itu ngomong. Hitam banget. Sampailah ke rahim. Satu. Itu pigmen orang putih itu pigmennya belum mateng. Kalau ibu bilang hitam banget gampang. Pigmennya langsung terbakar. Akhirnya hitam. Paham ya bu? Dan sinyalnya panjang. Hati-hati, nyampe semua omongannya. Maka kalau lagi hamil, ngomong yang baik-baik. Lupa ngomong jelek, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, supaya sinyalnya nggak langsung panjang. Ya, oke. Jadi tadi saya udah bilang bener kan? Kalau anak saya misalnya si ibu nih cerita, kita main cantik misalnya. Anaknya tanya, berapa lama bu? Tergantung amalan ibu. Itu betul. Tergantung nih si istri, sholatnya dia tambahin gak tuh? 4 rakaat kita sholat zuhur, itu sinyalnya tuh bagus, tapi standar. Dibanding tambah qobliyahnya, tambah ba'diyahnya. Ini sinyalnya akan beda. Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya bu. 2 rakaat cuma 2G, 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu nggak boleh 2 rakaat. Ya. Ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah nggak? Ada orang saya belum bisa puasa, kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah ngomong maunya apa? Supaya apa? Ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu nggak pakai kirim pesan, rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu nggak doa, rugi.
Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita. Betulin kita dulu. Tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan, kata saya bilang gitu kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anak, ingat. Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detil, karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku. Ya bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren gak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala. Maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung. Minta doanya, ya. Perlu cerita? Nggak perlu, kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita bu kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita, peluk aja dulu, bacain Al-Fatihah. Ya sudah, ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Bukan kalau belum bisa cerita nggak usah cerita, nggak usah, bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya. Ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya bu? Sama. Pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mertua kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti, wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja, cerai aja, cerai aja. Paham ya bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang maunya kita rukun, ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu, hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada.
kemudian langsung jatuh cinta, dan kemudian dia kejar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film, Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuat ya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor. Sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan. Tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa, nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya. Jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget. Memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah. Boleh keluarkan satu kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min zalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya, ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga Bu, habis-habisin Bu.
Karena boleh satu kali saja. Ya. Supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama itu harus kasih abrasion yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada istri tahu dia cuma gini aja, diem aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi membenarkan. Oh, istri saya nggak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya Bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya Bu? Iya. Masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama. Zina memang artinya hubungan senggama. Tetapi perintahnya ya jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang. Ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu kata Allah tuh keji. Dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara ya kronologis bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan, karena si pelakor ini. Maka selamatkan dengan susah payah ya. Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual. Ya, jadi aktivitas-aktivitas seksual, dipeluk, ngobrol mesra, itu sudah masuk kategori ini. Ya. Nah ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin suka bilang, enggak zina, karena saya enggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya, dan mata juga bisa berzina. Oke, kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa nggak boleh sih Bu Aisyah memandang aja? Ya kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak, wah. Kan itu pandangan pertama ya, itu masih aman. Jangan pas lagi begini, 2 kali azan ya. Kita dengar azan dulu sebentar ya. Habis itu 5 menit kita tutup. Ya, dengan mensimpulkan ini. Azan kan sudah belum? Oh masih radio, masih HP ya. Oke, baik. Paham ya Bu? Oh nanti ya, tambah asik nih. Pakai klinik. Nanti kita bahas. Baik. Zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam
Kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri, karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi bayangin terus mikir, kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya? Ini sudah masuk zina qalb. Ya. Udah azan masjid belum? Udah. Lanjut lagi. Ya HP ya. Oh. Ya baik. Cepet HP-nya ya. Itu bagus banget kalau ntar bulan Ramadan tuh. Lebih cepat duluan sekian menit dibanding masjid. Siapa punya tadi Bu? Pinjem. Ya. Zina lisan yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya disertai dengan nafsu birahi. Hati-hati kadang-kadang waktu kita ngomongin orang, gila ganteng banget tuh Jawa ya Allah. Kalau baru ngomong satu kalimat pertama, belum masuk sini nih. Tapi ibu ngomong setengah jam tentang dia, sudah masuk sini, udah gak boleh. Ya, makanya kita diminta untuk pada saat bilang seseorang itu ganteng, apa? Masya Allah, tabarakallah, gantengnya bapak itu ya. Udah sekali aja sudah. Ya. Nah sekarang zina yang sebenarnya, ya terbagi dua tuh. Zina muhson dan ghairu muhson. Ini harus paham nih Bu. Kenapa? Inilah basic kita untuk mempertahankan keluarga kita apabila ada yang mengganggu. Ya. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumnya dirajam sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus paham nih. Ya. Ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, menggunakan rotan, dan diasingkan 1 tahun. Ini yang belum suami istri, ya remaja, ya lajang dan gadis, dia zina yang arti sesungguhnya ya, zina yang sebenarnya ya. Itu hukumannya supaya gugur dia punya dosa besarnya, didera 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini kalau betul-betul nih dilakukan, insya Allah nggak ada nih, nggak ada. Ya, kenapa bisa begitu ya Bu Aisyah? Ya bisa jadi sang pelakor nggak pernah taklim. Pelakor ya kalau perempuan rajin taklim nggak jadi pelakor lah. Paling dia menanti, kenapa? Dipinang oleh duda, lain lagi tuh. Kalau itu sah, nggak apa-apa. Ya, bayangin Ibu, suami istri yang berzina, ya Allah. Brunei pakai hukum ini. Tapi apa yang terjadi? Diboikot, ya, boikot oleh luar negeri. Padahal kata Raja Brunei, saya harus pakai ini supaya pencegahan. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW juga banyak ya bersabda dan banget cerita-cerita atau siroh-siroh atau ya sejarah-sejarah yang kalau ada orang terlanjur berzina karena belum tahu, kemudian dia bertobat ya dan tidak kuat dirajam sampai mati, ada keringanannya juga. Tetapi ini harus diberikan sebagai pencegahan ini. Anak kita kasih tahu ini Bu. Umur berapa kasih tahunya? SD. Kalau ibu kasih tahu pas SMP, SMA itu agak telat. Kenapa? Mereka mendenial. Masa sih? SD tuh lagi bagus-bagusnya kelas 3 dan kelas 4. Jangan juga TKA. Dia nggak ngerti apa zina. Paham ya Bu? Kelas 3 sudah bisa analisa, kelas 4 masukkan ini. Ya? Iya. Baik. Sekarang tapi syarat-syarat pezina yang mendapatkan hukuman
Orang yang berzina itu berakal dan waras. Orang yang berzina sudah cukup umur. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa tetapi atas kemauan sendiri. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Kalau orang yang diperkosa nggak kena hukum itu. Kalau orang dipaksa nggak kena hukum itu. Zaman perang penjajah ibu kita dipaksa, nggak kena hukum itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan kemauan sendiri. Ini harus paham. Terus maaf, ada orang gila berzina, nggak kena hukum ini. Kok maksudnya? Ya orang gila. Makanya banyak kadang-kadang orang gila, perempuan gila di jalanan dipakai itu sama laki-laki. Yang laki-lakinya kalau dia waras, balik dia yang kena, perempuannya enggak. Kenapa? Karena gila saja itu sudah hukuman berat sebagai orang gila. Ya, baik. Dan juga untuk mengatakan orang itu berzina nggak boleh asal, harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi Allah lakukan ya peraturan ini menjaga kita agar hidup kita luar biasa baik dan ya benar ya. Sekarang coba kembali tadi Mbak Wiwi, Badan Bioplasmik ini ngomong soal klinik atas pertanyaan Bu Vera. Bu, tahu klinik nggak? Klinik lain ya, klinik. Apa klinik itu? Klinik itu adalah ya pada umumnya ya, secara umum adalah sebuah ilmu atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan bantuan makhluk lain. Itu klinik. Tapi kalau kita merubah orang lain dengan kita angkat tangan doa sendiri, bukan klinik. Ya. Paham ya Bu? Kalau ibu mau menghilangkan pelakor itu dengan ibu sendiri angkat tangan, ibu doakan, dan kemudian ibu panjangin sinyal doanya pada saat tahajud, tahajudnya nggak 2 rakaat, 6 rakaat, ibu saum juga, ibu sedekah, itu bukan klinik. Kalau klinik, orang itu ya mempengaruhi orang lain dengan bantuan makhluk halus, itu klinik. Caranya apa? Itu tadi. Bisa masuk ke orang itu? Bisa. Lewat mana? Lewat ini. Apa itu Bu Aisyah? Itu adalah lubang-lubang energi yang ada di bawah kulit. Jumlahnya banyak, kurang lebih 360. Ya? Iya. Terus bagaimana Bu Aisyah? Bisa masuk kalau orang ini ya batas sinyal kausalnya pendek. Harusnya berapa Bu Aisyah? Kalau kita lagi sehat kayak gini, badan kita nih, ya, Ibu punten boleh bantu saya? Ya jangan, ya Allah, nggak sebentar cuman berdiri doang. Oh nggak mau, ya udah. Siapa di sini? Boleh yang dekat-dekat aja. Oh ya Ibu, Ibu sini. Tenang Bu, bukan mau mendeteksi. Hadap sana ya Bu. Ibu sini. Iya, punten. Ibu nama panggilan sayangnya? Nama panggilannya? Ibu Elvira ya. Ini kena sini ya. Sini aja deh Bu. Ya. Ibu Elvira, yang saya pegang ini badan kasar beliau atau badan seluler. Paham ya Bu? Ibu Elvira ini keluar dari tubuhnya lewat pembuluh meridian ini sinyal dan berlapis-lapis. Kita nggak bisa lihat dengan mata kasar. Kenapa? Kalau kita bisa lihat ribet Bu, ribet. Ibu lihat sinyal saya, Ibu lihat sinyalnya Ibu Elvira. Belum lagi dia bersaing dengan para provider, Telkomsel, XL. Repot kan? Ibu, sinyal ini aja Ibu repot nggak kalau berdiri sini? Oke, nah kemudian lapisan pertama segini nih, itu namanya eterik. Ada lagi agak panjang. Nah segini nih, ini pura-pura aja nih. Ini namanya astral. Biasanya agak berwarna, ya agak berwarna. Nah, ada satu lagi yang agak panjang lagi. Wah jauh Bu. Nah, sampai sana Bu. Maaf ya, ya sampai sana.
Itu kausal. Yang mana sih Bu Aisyah? Yang ini nih, bulat ini nih. Berarti Ibu Elvira lagi sehat. Tapi kalau Ibu Elvira sedang kondisinya capek banget, sedih banget, merana, terluka sekali, maka maaf ya Bu, ini nih yang kausalnya tadi cuman sampai sini. Bu, jangankan jin yang bisa masuk, makhluk halus lain pun masuk. Apa? Makhluk halus lain, virus, bakteri, kuman, jamur. Kenapa? Karena dekat sekali. Kadang-kadang, maaf, makhluk halus yang dikirim oleh ya orang-orang klinik mengklinik kita nggak sampai masuk ke dalam, cuman di samping sampai sini nih. Tapi karena dia energinya besar, ini nggak kuat, kita nggak kuat, besar energi itu. Jadi kayaknya aduh, tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba ya kepalanya peyang kan ada tuh. Kalau di kampung-kampung gitu loh, ubun-ubunnya embek, ada itu di daerah Sulawesi. Waduh ya, paham ya? Nah, jadi gimana? Itulah makanya pada saat kita terluka oleh masalah apapun, terutama masalah pelakor, cepat-cepat move on supaya sehat. Agar apa? Sinyalnya panjang kembali. Sinyal panjang Bu, insya Allah tidak bisa masuk. Paling dia melipir ke sudut kamar kita. Ya Allah, mau masuk, nggak bisa. Ya, ilustrasinya kayak gitulah. Ya, seperti itu. Bentar Bu, ya. Bentar Bu. Terus, ya. Pada saat kita sehat, sinyal kita sepanjang 8 meter, 10 meter, samping, depan, belakang. Sinyal itu melindungi manusia ini. Ibu, coba Ibu di sebelah sana deh. Ya, sekarang berdiri, punten Bu, maaf, berdiri boleh? Ibu maju 2 langkah. Ya, seandainya saya sinyalnya Ibu yang paling jauh tadi, yang paling kausal. Mundur dulu sebentar, maaf Ibu. Ya, Ibu maju 2 langkah, sinyal ikut jalan. Ibu mundur 2 langkah, sinyal ikut mundur. Ibu loncat. Iya. Ikut loncat juga. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan, terima kasih Ibu, ya, dilindungi oleh bubble energi. Itu makanya nggak perlu khawatir banget kalau mau besuk orang sakit. Kenapa? Rumah sakit, puskesmas itu resiko tinggi, kuman-kuman terbang-terbang. Tapi kalau kita sehat mau besuk teman kita, insya Allah nggak masuk. Tapi kalau kita lagi sakit, nggak usah besuk. Boro-boro besuk, orang besuk kita. Kan sakit. Karena apa kalau sakit? Sinyalnya memendek. Akhirnya apapun yang halus-halus bisa masuk. Terutama orang sakit mata, cepet banget itu. Paham ya? Ya. Nah, tetapi sekali lagi, sinyal ini bisa panjang, lebih panjang lagi kalau kita lakukan ibadah ritual kita. Makanya perkuat sholatnya, perkuat saumnya, perkuat sedekah infaknya. Agar apa? Selain sinyal yang ini memanjang, ini pun tebal. Tapi Bu, sinyal ini, energi ini ada bahan dasarnya. Apa? Maaf, karbohidrat. Tahu karbohidrat Bu? Apa karbohidrat? Nasi, apa lagi? Roti, mie. Bu, saya bukan tidak setuju dengan diet tidak makan karbo, bukan. Justru karena banyak belajar tentang ilmu ini dan dari penelitian ilmu-ilmu gizi, terutama yang di London, orang yang makan karbo mudah sinyalnya panjang dan kuat. Untuk itu makanya saya langsung gembira makan nasi, yes. Paham ya Bu? Jadi kalau ibu sedang terluka, kadang-kadang males makan, itu lebih bahaya. Kenapa? Sinyal berkurang. Ya, lebih bahaya. Kalau ibu sedang sedih, terluka, ya, memang nasi nggak bisa masuk, tolong
apa yang ada karbohidratnya? Madu, korma, kan ya? Makanya kalau ibu terluka, minum madu. Madu itu membuat kuat di madu yang nggak kuat. Ya, paham ya? Ya. Apalagi air putih. Ibu kalau kurang minum air putih, sinyalnya koslet, Bu. Karena air pembangkit tenaga listrik. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang masalah apapun, ya, segera cari makan mengandung karbohidrat, minum air putih, ya, yang banyak, dan perpanjang sinyal dengan cara ibadah kita tambah. Yang biasanya sholat cuman standar 4 rakaat, ambil qobliyah ba'diyahnya. Duhanya biasanya 2 rakaat, ambil lebih banyak. Tahajudnya biasa 2 rakaat, ambil lebih banyak. Yang biasanya saumnya itu, ya Allah Ramadan doang, ambillah Senin Kamis. Yang biasanya sedekah cuman ya Allah 50.000 perak setahun sekali pula, beri lagi sebanyak. Untuk apa? Salah satu dari jutaan manfaat ibadah itu dari sisi bioplasmik, memperpanjang sinyal. Agar apa? Apa yang ibu doakan, apa yang ibu harapkan dari sang suami ini, maka itu terjadi. Kok bisa terjadi? Karena didorong oleh sinyal. Ya, paham ya Bu? Ya, saya yakin di antara kita juga bisa jadi tidak terkena masalah itu. Tetapi kalau ada apa-apa, ingat langsung ini, ya. Keliru ibu kalau ibu sudah terluka, ibu sedih berkepanjangan, keliru. Boleh sedih, boleh marah, boleh mengamuk 1 kali saja. Keluarkan semua abrasion itu. Tapi tetap jaga kesantunan, ya. Dan selalu bilang, aku marah sama kamu, aku gak suka sama kamu, aku sedih sama kamu, aku kecewa, jadi aku, ya. Bukan kebalik, kamu bikin kecewa aku, kamu bikin marah aku, bukan gitu, ya. Itu laki-laki tersinggung kalau digitukan. Tapi aku kesel sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku marah sama kamu, itu dia gak tersinggung, tapi tersentuh. Sama gak tersinggung dengan tersentuh? Samanya apa? Sama-sama kena. Tersinggung kena kan? Tersentuh kena. Bedanya kalau tersinggung tergoncang, kalau tersentuh lembut. Pilih mana? Tersentuh. Maka latihan kalau lagi marah, aku. Sampai di rumah di kaca ya, aku gak suka sama kamu, aku kesel sama kamu, ya. Kalau yang gak biasa nunjuk-nunjuk gitu kan. Kalau yang perempuannya yang damai, Mas, maaf, aku kesel sama kamu. Ada juga yang begitu ya. Ada juga perempuan yang sudahlah koleris, ya Allah, bugis pula. Anak tentara. Oh. Begini tangannya. Tapi tetap santun kalau bilang, ya, aku marah sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku gak suka pribadi kamu, gak suka perilaku kamu, kan gitu. Nah itu lebih santun, walaupun tangan begini-begini. Tapi kalimatnya, kamu bikin saya kecewa, itu dia tersinggung, ya. Kamu bikin saya terluka, itu tersinggung. Paham sampai sini ya? Bu Aisyah, gimana cara taunya kira-kira suami saya selingkuh apa enggak? Enggak usah cari-cari tahu. Bu, siapa yang masih suka kalau suami tidur dibuka HP-nya? Itu bikin salah sendiri tuh, bikin sakit sendiri. Nggak usah Bu. Atau ada istri, papa, ya, mama minta tidak di password. Dia bisa HP 1 tidak pakai pin password, ada HP 1 lagi. Jangan main-main. Nggak usah main kayak gitu. Itu masuk kategori main kasar. Bilang sama Allah, ya Allah, saya yakin, saya mempercayai suami saya, kami saling setia. Namun ya Allah, beri petunjuk padaku apabila dia terjadi penyimpangan. Beri petunjuk. Apa yang terjadi? Itu tahu-tahu itu HP yang ada passwordnya bisa kebuka loh.
banyak loh kisah-kisah begitu. Banyak kisah-kisah istrinya tahu suaminya selingkuh dari petunjuk itu. Bayangin itu HP suaminya ada pin passwordnya, si istri nggak tahu, tiba-tiba kebuka udah chattingannya. Itu petunjuk. Dan jadikan itu data untuk kita mengkonfirmasi pada pasangan kita. Tidak dibiarkan. Ya, kalau perlu screenshot. Kalau ibu nggak tahu caranya, ibu catat chattingannya. Karena saya tahu yang umur-umur sama kayak saya, lahirnya tahun 60-an, itu zaman mencatat. Setiap dia curhat, dia catat. Di mana? Diary. Makanya, tapi kalau udah era 80-an kan dia nggak pakai dicatat, dia screenshot, ya. Iya, ada ibu-ibu yang begitu tuh. Ya, gimana screenshotnya ya? Gimana ya? Udah sampai nangis. Gimana ya? Tapi ada yang pintar, biarin gua catat. Untuk apa coba? Untuk waktu konfirmasi kita ucapkan kalimat itu yang ada, tapi jangan yang lama-lama ya, yang terbaru aja. Karena bapak-bapak udah lupa chatting yang lama. Yang terbaru, Mas, punten maaf, kamu bilang apapun, aku terlanjur baca chattingan mesramu. Betul kan? Kamu bilang begini, betul kan? Itu yang menjadi data bahwa kita bukan cemburu buta. Betul kan? Dan perempuan itu mengatakan begini, betul kan? Kenapa? Ada catatan kita. Itu untuk menjadi data kita kepada suami ini. Dan suami tahu bahwa ini bukan sekedar cemburu buta. Dia langsung astagfirullah, lupa di delete. Tapi Bu, demi Allah, Allah yang maha melihat dan menciptakan. 3 tahun saya konseling soal perselingkuhan, hampir 100% semuanya karena petunjuk. Jadi bukan istri yang kepo, bukan. Kalau istri yang kepo yang setiap hari suaminya datang, buka passwordnya, itu udah sakit duluan. Sebelum terselingkuh, sudah terselingkuh duluan. Kenapa? Karena dia terlalu kepo. Nggak usah begitu. Kenapa? Bu, zaman sekarang omongan-omongan di chatting terkadang kita nggak kuat dengernya. Bener Bu, Ibu pernah baca WA chattingannya anak-anak, lainnya anak-anak, maaf, tulisannya jir, ego lu. Bu, kalau kita bukan zamannya, kita menganggap ini kasar banget. Itu temennya anak saya, ya, dia tanya di line anak saya, Aisyah mana tuh Aisyah? Itu kalau kita nggak paham tentang era mereka, oh bisa banting HP nih. Siapa temenmu yang begitu? Wah, nggak usah. Kenapa? Itulah era mereka, punya cara dialog begitu. Kita juga dulu begitu. Bapak saya marah kalau saya ngomongnya begini, kagak mugu agak agak sigi. Siapa era itu? Sagayaga magaugu pegar gigi kegemanang naga yo. Itu ngomong era itu sudah sangat ya tidak sopan. Ngomong apa kamu? Wah, terus saya siasati ngomongnya kayak gitu, tapi awalnya dikasih al saya gayaga, al magaugu, al pergegigi. Jadi dia pikir saya bahasa Arab. Gak kalah siasat, tapi itu eranya. Apa bedanya dengan teman anak saya ngomong di chatting di line, si Aisyah mana? Lagi ngapain tuh dia kan gitu? Sama dengan ya teman saya panggil saya nama bapak saya, Dahlan. Pernah era itu?
Pada saat itu untuk orang tua kita itu sudah sangat gak sopan. Paham ya Bu? Makanya gak usah terlalu kepo. Nanti ibu gak ngerti udah pingsan duluan. Sama dengan HP suami, minta Allah kasih petunjuk. Ini yang jalan nih sinyal. Allah kadang kasih petunjuk. Lagi jalan-jalan ke suatu tempat ya, bukan mall biasa, pergi ke suatu tempat, lihat mobilnya di situ. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Bersikaplah senang dulu. Ada suami aku. Ibu langsung doa, ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Saya masuk atau jangan? Diam dulu, itu minta petunjuk. Rasanya masuklah. Itu juga petunjuk. Atau ada yang dapat petunjuk dari mimpinya. Tapi jangan asal mimpi. Mimpi yang bisa dianalisa itu ada dua. Kalau saya pernah belajar sama Abi Maki atau Abi Maki ajarkan saya, biasanya range-nya setelah jam 12 malam sampai menjelang jam 4. Ya, itu bisa dianalisa. Kalau ahli ilmu neuroscience mengatakan gini, mimpi yang bisa dianalisa karena itu sebuah petunjuk adalah sepertiga bagian yang akhir dari mimpi. Kalau ibu tidurnya 6 jam, maka yang 2 jam terakhir itulah mimpi itu bisa dianalisa atau bisa menjadi sebuah petunjuk yang di sepertiga terakhir. Makanya kadang ibu pernah nggak mimpi buruk terbangun? Kan itu pasti yang sepertiga terakhir. Nah, itu bisa dianalisa. Tapi daripada susah-susah ibu cari ilmu tafsir mimpi karena masih jarang, ya, mending ibu langsung tolak bala. Apa? Mimpi buruk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ingat apa? Meludah ke kiri. Maka tolong suami tidur di kanan. Karena kita paling sering kena mimpi buruk. Ya, supaya apa? Dan kita mohon lagi pada Allah, ya Allah, apakah ini petunjukmu? Seandainya ini petunjukmu, ya, jelaskan lagi. Tapi kalau ini bisikan setan, jauhkan, kan gitu. Paham ya Bu? Bedakan dengan kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif. Kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif, maka pikiran itu yang jalan. Terjadi. Suami datang, kita tahu dia sekretarisnya baru, lulusan ASMI, tahun 2018, baru banget kan? Mulai kita setting, tuh kan pantes, pantes. Pulang malam terus katanya rapat-rapat, pasti tuh, ya kan? Kita kalau negative thinking selalu kalimatnya pasti. Hati-hati, keseringan atau terlalu lama berburuk sangka itu keluar dari tubuh kita menuju orang yang kita buruk sangka dan terjadi. Paham ya Bu? Yang dilarang buruk sangka. Untuk itu bedakan buruk sangka dengan firasat. Paham ya Bu? Kalau buruk sangka selalu diawali memikirkan tentang orang itu, dan kita terstimulasi emosinya, ya. Tapi firasat kita lagi nggak mikirin, tiba-tiba ada dalam bayangan kita. Itu firasat. Itu pun tidak boleh langsung percaya, langsung doa, ya Allah, kalau ini firasatmu, perjelas. Astagfirullahaladzim. Kalau ini buruk sangka, hilangkan. Kalau buruk sangka, setelah kita doa dan istighfar, hilang petunjuknya apa? Bayangan tadi. Tapi kalau itu firasat, muncul lagi. Tapi 2 kali juga masih belum boleh dianggap itu firasat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ini petunjukmu, ya, lebih jelaskan lagi. Tapi kalau ini pikiran burukku, jauhkan. Udah, terus ibu lagi ngapa-ngapain, kepikiran lagi, sudah 3 kali kan?
Ini nggak boleh diabaikan. Ini yang disebut firasat. Paham sampai sini, Bu? Bedanya firasat dengan berpikir negatif, ya. Sekali lagi, Ibu, pada saat kita rajin beribadah, meningkatkan ibadah kita, maka cakra kita ini sangat sensitif menangkap vibrasi getaran dari anak kita dan dari pasangan hidup kita. Ya, tetapi untuk membedakan buruk sangka atau bukan, itu ya Allah, apakah ini firasat atau pikiran buruk. Paham ya, Bu? Berapa kali mintanya? 3 kali. Namun sebelumnya, sebelum 3 kali berturut-turut, tetap doa tolak bala. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jauhkan kami dari hal ini. Entah itu firasat ataupun pikiran buruk. Paham sampai sini, Bu? Kenapa? Kalau pikiran buruk terus-terusan, bahaya, Bu, kejadian. Itu makanya kalaupun sudah ya terjadi kejadiannya, tetap kita disuruh berlemah lembut. Sama Ali Imran 159, masih ingat? Ya, maka karena rahmat Allah, ya, maka berlemah lembutlah pada mereka. Mereka itu bukan hanya anak, tapi pasangan hidup. Ya, karena kalau engkau keras dan berhati kasar, maka mereka menjauh darimu. Bu, kalau suami sudah kena pelakor orang, kita tetap keras dan berhati kasar, dia tambah menjauh. Anak juga begitu, yang kena narkoba, yang kena LGBT. Tapi Allah tahu kita terluka, maka sambungan ayat itu, maka maafkanlah mereka. Ibu harus ngomong, astagfirullah ya Allah, ya Allah astagfirullah, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah saya maafkan, ya Allah. Harus disebut ya. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah pada mereka untuk segala urusan. Baru aja ngomong. Paham ya, Bu? Kalau ibu pun mau konfirmasi hasil penemuan ibu di HPK atau dimanapun, ya, ibu mau konfirmasi pakai Ali Imran 159. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah untuk aku lemah lembut. Saya maafkan dia ya Allah, suamiku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, mohon ampun baginya ya Allah. Mungkin dia belum pernah ikut taklim di Rumil ya Allah, makanya nggak tahu kalau zina itu sangat bahaya. Baru kita musyawarah, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, taufik dan hidayah pada pasangan hidup dan kita juga. Oke, baik ya Bu. Topik hari ini sebetulnya hanya untuk bila terjadi. Kalau pencegahan, semua kajian oleh ustadz ustazah kita di sini itu pencegahan untuk kita tetap jadi wanita istri yang bijak dan soleha. Kalau hari ini hanyalah paparan, beginilah kalau suami kita tergoda pelakor, pelakor itu apa pikirannya pelakor, dan bagaimana kita harus mengatasi atau bersikap. Oke? Iya, jadi ini sebuah wawasan saja, ya. Ya. Alhamdulillah, ya, nggak usah bertanya ya. Iya, jelas banget semuanya kan? Udah gitu saya sering ulang-ulang lagi, sengaja diulang ya. Baik ya, saya mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah kita dalam bulan Ramadan penuh keberkahan. Ingat, bulan Ramadan itu bulan cahaya. Kenapa? Karena semua umat Islam saumnya nggak Senin Kamis doang, setiap hari. Keluar nggak cahayanya? Sholatnya tambah banyak, keluar nggak cahayanya? Ya, amal kebaikannya tambah banyak, keluar nggak cahayanya? Makanya disebut Ramadan bulan penuh cahaya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Aisyah. Masya Allah Bu Aisyah energinya 2,5 jam non-stop. Ini bicara tentang pelakor, pebinor, will. Insya Allah Ibu selalu sehat ya Bu ya. Dan terima kasih buat sharing ilmunya. Jazakallahu khair untuk semuanya dan ibu-ibu juga. Insya Allah kita berdoa keluarga kita semuanya, keluarga Samara sampai maut memisahkan. Terima kasih ke